Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat kan? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita pada hari ini adalah tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat kepada orang tua dalam bahasa Arab disebut dengan birrul walidain. Istilah birrul walidain terdiri dari dua kata, yaitu birru dan al-walidain. Birru atau al-birru artinya kebajikan, dan al-walidain artinya kedua orang tua atau ibu dan bapak. Jadi, birrul walidain adalah berbuat kebajikan terhadap kedua orang tua. Birrul walidain mempunyai kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam. Allah dan Rasul-Nya menempatkan orang tua pada posisi yang sangat istimewa, sehingga berbuat baik pada keduanya juga menempati posisi yang sangat mulia. Dan sebaliknya, jika kita durhaka kepada keduanya, maka akan menempati posisi yang sangat hina. Karena apa? Karena mengingat jasa kedua orang tua atau ibu dan bapak yang sangat besar sekali dalam proses reproduksi dan regenerasi untuk umat manusia. Imam An-Nawawi juga menjelaskan bahwa arti birrul walidain yaitu berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap baik kepada keduanya, lalu melakukan berbagai hal yang dapat membuat mereka bergembira, serta berbuat baik kepada teman-teman mereka. Selanjutnya yaitu hukum hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua sangat berjasa kepada kita. Betapa banyak pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk kita, dari mulai sejak kita masih kecil hingga sampai saat ini. Mereka itu mengorbankan jiwa, raga, harta, waktu, dan lainnya itu demi kita. Maka dari itu, menghormati orang tua wajib hukumnya bagi setiap muslim. Agama Islam juga mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada kedua orang tua. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji. Siapa saja yang justru berbuat buruk terhadap kedua orang tua, maka akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu selanjutnya yaitu dalil hormat dan patuh kepada orang tua. Sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati orang tua. Hal ini bukan tanpa alasan, banyak dalil yang menerangkan tentang hal ini. Misalnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu atau dalam maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan
Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku kecil. Nah, pada surat Al-Isra ayat 23-24 ini menjelaskan tentang mengenai sikap kita terhadap kedua orang tua. Adab dapat diartikan sebagai sikap sopan, sikap kebaikan, budi pekerti, dan akhlak. Kita diperintahkan berakhlak terpuji terhadap sesama, terlebih lagi kepada kedua orang tua kita. Adab terhadap orang tua harus dilakukan setiap hari. Kita wajib memiliki tata krama terhadap orang tua ataupun guru. Guru adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu, pengetahuan, dan mendidik kita, sehingga menjadikan kita orang yang mengerti dan dewasa. Walau bagaimanapun tingginya pangkat atau kedudukan seseorang, dia adalah bekas seorang pelajar yang tetap berutang budi kepada gurunya yang pernah mendidik pada masa dahulu, pada waktu kecil, remaja. Guru adalah orang yang mengetahui ilmu. Guru adalah pewaris para nabi, karena melalui guru wahyu atau para ilmu dari nabi diteruskan kepada umat manusia. Lalu selanjutnya cara hormat dan patuh kepada orang tua. Dari Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain atau bakti kepada kedua orang tua hanya dapat direalisasikan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban, yaitu yang pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali dalam bentuk maksiat, tidak menyeleweng dari ajaran Islam. Lalu yang kedua, menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau diberikan oleh orang tua. Dan yang terakhir yaitu membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Selanjutnya, hikmah dan patuh kepada orang tua. Adapun hikmah yang bisa diambil dari berbakti kepada kedua orang tua adalah yang pertama, ketika kita berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama. Dan yang kedua, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga ridho. Yang ketiga, ketika kita berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Yang keempat, berbakti kepada kedua orang tua akan meluaskan rezeki dan dipanjangkan umur kita. Lalu yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannahnya atau ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.